Saya memakai baju ini bukan karena saya calon pastor. Saya memakai baju ini karena saya adalah seorang... Halo culprit, pace bene, masih di Mea Culpa. Sekarang saya mau bercerita sedikit saja tentang pengalamanku hidup di biara dan tahap-tahap dalam perjalanan hidup membiara ini. Sampai akhirnya saya menerima kaul kekal hampir 2 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu. Apa yang saya katakan ini sebenarnya ada dalam kitab hukum kanonik, tetapi ini pengalaman saya karena setiap kongregasi atau ordo punya aturan masing-masing yang khas, tetapi tetap setia berpijak pada kitab hukum kanonik, pada hukum gereja. Tahap pertama saya masuk adalah setelah saya tamat seminari menengah, saya mengajukan surat permohonan kepada provinsial, Pater Provinsial. Setelah saya pikir-pikirkan, saya ingin masuk ke dalam persaudaraan yang Pater layani. Bisakah saya masuk? Itu kurang lebih rumusannya. Dengan senang hati saya menunggu kabar dari Pater Provinsial yang bertanda tangan, lalu nama saya. Lalu saya kemudian menerima surat balasan. Mungkin suatu waktu saya bisa tunjukkan suratnya, mungkin masih saya simpan. Oke, saudara. Setelah mempertimbangkan surat permohonanmu dan kami sudah menerima suratmu, kami mempertimbangkan suratmu itu dan testimonium yang kami terima tentang dirimu, testimonium semacam kumpulan kesaksian tertulis tentang diri kita dari lembaga sebelumnya, atau katakanlah dari seminari menengah, dan kami memutuskan untuk menerimamu dalam persaudaraan ini. Selamat datang saudara. Itu penerimaan yang pertama ya. Belum definitif, legal dalam arti hidup membiara, belum kaul, hanya untuk menerima dalam masa postulat, masa mengenal, masa melihat teori-teori dan mencoba menghidupinya. Nah, di tahap itu kami dulu ada sekitar 18 orang masuk ke postulat. Lalu 1 tahun di sana. Wah, ini pengalaman saya karena lain generasi kadang lain juga proses penerimaannya. Lalu 1 tahun di sana, beberapa dari antara kami memilih mundur atau diundurkan. Lalu pada akhir Juli saya kembali sebelum sampai Juli, sebelum selesai dari postulat, kami akan diminta lagi membuat surat permohonan. Saya mau meneruskan panggilan saya dan saya ingin agar saya diterima di novisiat. Kita tunggu lagi surat balasan. Ya, setelah kami sudah menerima suratmu, setelah membaca suratmu dan testimonium, akhirnya kami memutuskan untuk menerimamu masuk ke dalam persaudaraan di novisiat. Kurang lebih begitu. Lalu akhirnya saya masuk novisiat. Di sana sudah bergabung dari provinsi-provinsi lain, provinsi Kapusin yang lain. Ada dari Sibolga, dari Nias. Sudah bergabung pada waktu itu. Tapi Sibolga dan Nias pada waktu itu masih sama. Saya dari provinsi Medan. 1 tahun di sana, mulailah di sana pakai jubah ya, dan lumayan seru. Di situ lebih strict lagi karena masa novisiat diatur dengan ketat dalam kitab hukum kanonik. Lalu akhirnya pada tanggal 2 Agustus sudah menjadi kebiasaan ordo Kapusin sekurang-kurangnya di wilayah kami ini. 2 Agustus penerimaan kaul perdana. Ini mulai pengikraran kaul. Dan kaul ini bersifat sementara. Dan durasi kaul ini hanya 1 tahun. Setiap tahun harus dibarui. Di beberapa kongregasi ada yang dibarui per 2 tahun, ada per 3 tahun. Kami setiap tahun dibarui. Dan harus dibarui sebelum tanggal 2 Agustus supaya jangan expired, atau kurang lebih sekitar itu, supaya jangan sempat expired kaulnya. Karena dalam kaul akan dikatakan untuk hidup dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian dalam 1 tahun ini, begitu ya, kurang lebih begitu rumusannya. Tapi kita katakan 1 tahun. Nah, begitulah terus. Kalau dalam kitab hukum kanonik dikatakan minimal 3 tahun, paling lama 6 tahun, dan minimal umurnya berusia 18 tahun mengucapkan kaul perdana ini. Dan saya waktu itu sudah berumur, saya lupa, melampaui 18 tahun pada waktu itu. Lalu akhirnya setelah kaul perdana saya ikut studi untuk
sekolah pastor. Sudah itu skema umum ya, seolah-olah harus memang harus mengikuti fase itu, begitulah. Lalu kemudian saya menyelesaikan studi filsafatnya 4 tahun, dan itu tidak ada akselerasi sebagaimana saya pernah katakan. Yang saya satu angkatan akan terus satu angkatan, kecuali ada yang tertinggal. Yang tertinggal dari atas menjadi angkatan kami, yang tertinggal dari angkatan kami bisa menjadi ke bawah lagi. Tapi ini bukan soal cerdas tidak cerdas atau apa. Ini perjalanan panggilan, ini dinamika panggilan yang setiap orang bisa alami. Ini bukan soal kecerdasan seperti tes yang biasa kita lihat. Oh, kalau dia IP-nya tinggi, dia lulus, dia ya. Tidak selalu tentang itu. Nah, akhirnya setelah kaul sementara diucapkan per tiap tahun, akhirnya mengikrarkan kaul kekal. Di beberapa video kadang tertangkap kamera juga spanduk atau banner ketika saya berkaul kekal. Nah, dengan kaul kekal ini ada pengakuan resmi dari pihak saya, tentu juga dari pihak gereja, bahwa ya orang ini sudah mengikrarkan kaul dalam gereja Katolik. Dan KHK mengatur itu. Kalau saya sudah mengikrarkan kaul, lalu saya memutuskan menikah secara diam-diam, saya lari dari biara dan saya menikah diam-diam, oh, saya bisa terkena hukuman dari gereja, late sentensia. Itu ada hukuman yang bisa dijelaskan dalam kesempatan lain. Nah, itulah tahap untuk hidup membiara. Ini kita tidak berbicara tentang tahap menjadi seorang pastor ya. Dan saya memakai baju ini, mungkin saya sudah katakan di awal, saya lupa. Saya memakai baju ini bukan karena saya calon pastor. Saya memakai baju ini karena saya adalah seorang biarawan. Biarawan dipakai meskipun kami lebih memilih memakai kata frater dan fraternitas. Biara mengandaikan ada lokus, tempat yang stabil, stabilitas loci, tempat untuk kestabilan. Tapi kami lebih memakai fraternitas, persaudaraan. Dimanapun berada selalu ada rumah, yaitu fraternitas. Itu untuk Kapusin. Dan nama kelompok saya sudah pernah katakan, OFM Cap, Ordo Fratrum Minorum Capucinorum. Ada banyak kelompok tarekat religius dalam gereja Katolik. Deo gratias, itu satu berkat. Dan laki-laki perempuan, ada yang sebagai frater calon imam, ada sebagai frater saudara seperti saya, friar. Kami lebih memakai istilah friar dalam bahasa Inggris. Dan ada monk, frater, yang dalam bahasa Inggris kita sebut monk, hidup dalam monastery, dalam biara-biara, biara pertapa kontemplatif penuh, misalnya seperti terapis atau okso ada di Indonesia, dan ada kelompok-kelompok lain. Kami diberi kemungkinan untuk menjalani hidup seperti itu sebagaimana tertulis dalam konstitusi kami. Nah, begitu. Tapi saya menjalani proses sebagai seorang calon imam. Nah, itu dalam proses gereja Katolik. Sebenarnya saya tidak persis berbicara tentang diriku, tapi saya berbicara tentang gereja sendiri yang dialami di dalam hidup membiara. Maka setiap orang nanti yang memutuskan hidup menjadi frater, biarawan, religius, dan secara khusus seperti sebagai seorang Kapusin, maka dia akan menjalani proses yang saya katakan tadi, bertahap. Tidak ada kelas akselerasi. Setelah kaul sementara, ada yang studi jadi imam, ada yang studi untuk menjadi imam, ada menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi petani, menjadi psikolog, macam-macam bidangnya. Oke, cukup sekian video ini, saya pikir sebagai sharing, sebagai cerita tentang pengalaman hidup di biara. Sebenarnya yang saya sampaikan ini masih sangat form ada bentuknya, resmi, belum menyangkut suka dukanya. Bagaimana perasaan selama di dalam, apa saja tantangannya, apa saja kesenangannya. Mungkin di lain waktu, kalau ternyata video tentang ini menarik, ya mungkin saya akan buat cerita juga tentang ini. Satu tanda bahwa gereja Katolik juga memiliki lembaga hidup bakti yang selalu hadir di dalam gereja dalam caranya yang khas, begitu ya.
kelompok umat beriman. Ada awam, ada hierarki, dan kan ada yang tidak hierarki dan tidak awam, dan dia adalah lembaga hidup bakti. Ini bisa saja seorang awam, bukan imam, tapi ada juga yang imam. Begitu dia kekasannya. Semoga berguna cerita ini, dan pace e bene.